Xiaomi Pad 6 ini bikin gua ketagihan lagi main PS2 sampai lupa tidur. Awalnya Kom Alvin unboxing tabletnya kan kemarin dan dipinjemin lah ke gua. Katanya sih minta di-review buat main game emulator. Malah jadi keasikan. Gua pakai setiap hari buat main game. Sama kerja dikit ya. Nah ini gue main Dynasty Warrior 5 yang Extreme Legend sama Final Fantasy 12. Itu asik banget sih. Apalagi kalau lagi dicolok ke monitor. Nostalgianya next level bosku. Plus gue juga lebih enak nih sekarang buat edit foto di Lightroom. Jadi lebih leluasa layarnya. So, di review ini gue mau sharing aja sih soal experience setelah kurang lebih sebulan lah ya pakai Xiaomi Pad 6 buat gaming sama buat productivity juga. Dan ini juga jadi alasan kenapa gue malah nyantolnya sama tablet ini ketimbang tablet lainnya. Let's go. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, gue mau jelasin dulu selama pemakaian itu memang ada beberapa aksesoris tambahan yang gue gunakan untuk maksimalin si Xiaomi Pad 6-nya. Pertama itu USB hub. Buat productivity, apalagi buat dicolok gitu ya ke monitor, itu benar-benar butuh port tambahan. Jadi lebih fleksibel aja buat kita connect ke banyak device, dan yang paling penting itu ada port USB-A, Type-C, sama HDMI. Nanti alasannya gue jabarin aja di tengah video. Nah, buat USB hub yang gue pakai ini sih dari Keep Docking Station 18-in-1, karena yang ini udah lengkap ya sama port yang gue butuh tadi. Dan kedua itu adalah keyboard case dan mouse Bluetooth. Aksesoris ini tuh dipakai kalau misalkan lagi kerja, terutama buat ngetik di script, di docs, ataupun di notes. Sama buat pelindung case-nya aja nih, biar kalau dibawa kemana-mana itu bodinya nggak kegesek-gesek, nggak cepet rusak. Dan yang terakhir itu perlu banget wireless gamepad buat main game emulator pas mode docking ataupun ya pas semua mode lah ya. Yang kita pakai itu dari 8BitDo Pro 2. Dan linknya semua produk ini itu nanti gue share juga di bagian deskripsi aja. Oke, gue bahas dulu dari hal yang paling penting, yang paling bikin gue nyangkut sama tabletnya, yaitu gaming. Nah, di tablet ini jujur gue nggak pernah ya main game mobile apapun. Memang padahal si prosesor Snapdragon 870-nya ini emang kuat ya untuk main game berat kayak Genshin Impact sekalipun. Tapi ini gue lebih mau maksimalin performance-nya itu buat main game emulator. Di sini kita mau gambarin seberapa maksimal si performance-nya itu lewat 4 emulator, dan gue start dari yang paling ringan dulu, yaitu PPSSPP atau emulator untuk PSP. Nah, di sini untuk contoh gamenya kita pakai Monster Hunter Freedom Unite yang di upscale rendering resolution-nya itu sebanyak 10 kali atau 10x dari resolutionnya PSP, atau itu udah sekitar 4K lebih, 6K, I don't know. Dan ini masih lancar ya, cap di 30 FPS, dan sama juga buat yang MGS, Metal Gear Solid, yang Peace Walker, ya, Hideo Kojima. Walaupun dari gamenya itu cuma bisa mentok di 20 FPS, tapi seharusnya bisa lebih dari si 20 FPS itu. Walau gitu, ada satu game nih yang optimalnya itu mentok di 8X, nggak bisa di 10X karena itu patah-patah upscalingnya, yaitu God of War Chain of Olympus. Nah, tapi di sini nih PSP masih kayaknya masih belum berasa ya, masih geli-geli gitu. Tapi kita lanjutin aja ke PS2 pakai emulator Aether SX2. Kali ini game yang dimainin itu gua pakai grafis yang paling bagus di zamannya ya, dan banyak animasinya juga, yaitu Final Fantasy 12, Dynasty Warrior 5, Extreme Legend, dan GTA San Andreas. Nah, buat FF12 sama Dynasty Warrior 5 itu bisa dinaikin resolusinya ke 4X atau 2K, sedangkan buat GTA San Andreas itu sendiri itu optimalnya di 3X atau 1080p. Nah, di sini udah mulai berasa nih ya graphical load-nya buat kita emulasiin game. Tapi kita lanjut lagi aja nih ya ke GameCube, emulator GameCube dengan game Resident Evil 4 sama Zelda Wind Waker menggunakan emulator Dolphin Emulator. Hasilnya di sini kurang lebih mirip ya kayak PS2, ternyata Resident Evil 4 itu bisa kita upscale internal resolutionnya ke 4X atau 2K, sedangkan Zelda itu yang paling optimal di 3X atau 1080 native resolution. Dan terakhir, ini kita tes game Switch, tapi memang sayangnya nggak playable nih di Xiaomi Pad 6. Kita pakai Yuzu dan gamenya itu Zelda BOTW, Breath of the Wild. Itu sama sekali nggak bisa dimainin ya. Bahkan Super Smash Bros. Gue coba pakai mode 2 versus 2, itu juga masih patah-patah, kayak ada black screen, black frame gitu. Ya mungkin alasannya karena chipsetnya yang kurang optimal, tapi seharusnya game-game yang lebih ringan itu bisa diemulasiin di sini. Walaupun gitu, gue udah happy banget nih bisa nikmatin game yang dulu pas SMP itu gua mainin dan sekarang lebih tajam gambarnya karena udah bisa di upscale resolutionnya. Berasa nostalgia, tapi
another level lah. Yang dulu main itu agak burem gitu ya di TV dulu dan kotak-kotak. Nah sekarang jauh lebih jernih di layarnya. Nah apalagi kalau di mode dock kayak gini dengan dicolok ke monitor, experience itu maksimal, udahlah pol abis. Nah, notes-nya itu pas kita sambungin memang ke eksternal monitor. Satu adalah ini cuma mirroring ya dari tabletnya, nggak bisa extend gitu ya. Jadi rasio layarnya pun ngikutin tabletnya di 16:10 yang bikin ada bar hitam di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Kedua adalah source audionya itu bakal otomatis pindah ke monitor. Yang artinya kalau monitor kalian itu nggak ada speakernya, jadi nggak bakal ada suara tuh ya. Jadi soal audio itu bisa pakai via Bluetooth, speaker ataupun headphone atau TWS. Dan alasan di sini gue pakai USB hub itu buat tabletnya biar sambil connect ke berbagai device itu masih bisa. Kayak pas mode docking kita connect flash disk itu masih oke, sambil ngecas juga masih oke. Jadi sayang aja nih nggak bisa pakai speaker tabletnya pas kita mode docking. Padahal lebih oke ya kalau misalkan source audionya itu bisa dipilih mau dari tabletnya atau mau dari mana, ada pilihannya lebih fleksibel jadinya. Karena quad speaker di tablet ini itu punya kualitas yang cakep juga ternyata ya, suaranya bulat dan balance aja nih buat dipakai nonton ataupun denger music. Nah selain game tadi, belakangan ini gue juga lagi sering motret nih dan pasca produksinya itu gue ngandelin jadinya si Xiaomi Pad 6 buat ngedit warna foto pakai aplikasi Lightroom. Dan menurut gue sih ini warnanya oke juga ya yang dihasilin sama layar IPS 2K-nya, cuman kadang itu tone-nya yang warna-warna cerah itu jadi sedikit vibrant gitu ketimbang warna aslinya. Nah resolusinya ini juga tajam di ukuran 11 inci dan rasio layarnya tadi ya yang 16:10 itu jadi leluasa nih. Kalau misalkan kita ngedit space-nya itu jadi lebih lebar. Nah buat kebutuhan ngetik-ngetik, ini misalkan pas kita lagi scripting atau nyatet-nyatet ide gitu ya, itu pakai keyboardnya yang ini surprisingly enak sih buat ngetik di sini ya. Rekomen nih menurut gue ya buat ambil sekalian sama si keyboard case-nya buat yang perlu kerja ngetik-ngetik di tabletnya. Case ini juga berguna banget buat lindungin body tabletnya pas dibawa-bawa, karena kadang suka teledor ya gue ya, kalau taruh tas itu kayak nggak tahu di dalam apa, asal cemplungin aja takutnya kegesek sama aksesoris lain. Cuman kadang suka ribet aja nih kalau mau scan dokumen, misalnya pas lagi pakai case-nya, karena keyboardnya itu nggak bisa copot pasang, jadi kayak harus aneh aja gitu, kayak odd banget. Dan ngebahas soal kameranya, selfie cam-nya ini luas banget ya ternyata ya, dan oke lah buat kita pakai video call gitu. Nah, penggunaan baterai Xiaomi Pad 6 sendiri ini tergolong awet, kisaran 9 jam untuk pemakaian berat, mix, gaming, editing, browsing. Dan ngecasnya sendiri itu tergolong lama ya memang ya, butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit dari 10 ke 90% dengan casan bawaannya di 33 watt. Biasanya sih gue ngecas berbarengan pas dipakai kerja atau nonton gitu ya, jadi nggak begitu berasa lah untuk durasi ngecasnya. Nah, gue mau bahas dikit nih soal MIUI 14 di Xiaomi Pad 6, karena beda sama versi MIUI HP yang berasa kayak padet gitu ya, sama fitur sama animasi. Nah ini agak sedikit beda. Di versi tabletnya malah lebih balance gitu, lebih easy to use aja gitu ya. Dan gue sendiri suka nih sama dock yang ada di bagian bawah layarnya yang bisa auto hidden pas akses ke apps. Jadi layarnya itu berasa lebih luas aja gitu, walaupun ini subjektif ya memang ya, karena buat munculin docksnya itu kan harus swipe garis transparan ke atas pas di dalam app-nya itu, tapi kalau menurut gua, it's just fine, it's just okay. Docksnya sendiri berguna buat shortcut ke favorite apps dan recent apps, bahkan pas kita split screen, itu bakal ke-save di dock pas kita close, jadi kita bisa buka lagi langsung split screen lagi. Fitur gesture-nya juga mudah dipahamin, swipe kiri pakai 3 jari itu buat split screen, dan screenshot itu tetap 3 jari ke bawah, kayak di HP gitu ya. Oh iya, ada satu hidden feature juga nih yang bisa kita coba, yaitu multiple audio volume adjust. Buat buat ngatur volume apps yang lagi playback audio. Misalkan kita lagi dengerin podcast di YouTube, itu kan nggak ada background music, itu kita bisa tambahin background ambience-nya tipis-tipis dengan mudah. Itu tinggal klik icon yang ini, terus tinggal diatur aja ya volumenya. Sayangnya memang fitur biometrics nih, yang cuma bisa via password sama face unlock aja, jadi belum ada fingerprint sensornya. Intinya Xiaomi Pad 6 ini bisa jadi tablet 5 jutaan yang proper banget buat dijadiin retro gaming console ataupun pendamping laptop yang bisa kita pakai buat docking di rumah sambil colok monitor atau dibawa kemana-mana. Tambahan fitur display out-nya nih yang bikin experience dari tabletnya ini sendiri improve banget.
dibandingkan generasi sebelumnya. Main game jadi lebih seru dan bisa lebih fleksibel aja nih. Mau setup tabletnya jadi ala-ala PC, itu juga bisa. Nah, performance-nya ini one of the best. Bisa jalanin game-game emulator dengan lancar di resolusi tinggi sekalipun. Bahkan game berat Android kayak Genshin Impact itu bisa lancar dimainin di tabletnya. Rasanya ini tablet 5 jutaan yang punya price to performance paling oke saat ini ya. Dan bakal cocok banget sih sama kalian yang ngincer tablet emang buat entertainment dan alternatif kerja portable. Itu buat pendukung laptop dan PC. Aksesoris USB hub dan keyboard case itu juga gua saranin banget buat diambil pas mau beli Xiaomi Pad 6. Biar kerja itu lebih maksimal dan dapat protection juga buat tabletnya. Soal harga, nah ini kira-kira kalau beli tabletnya, aksesoris keyboard sama USB hub itu ditotalin di sekitar 6 jutaan. Masih terbilang worth it ya sama device yang kita dapetin dan experience yang kita dapetin. Lengkapnya soal Xiaomi Pad 6 dan semua aksesorisnya itu gue cantumin aja di kolom deskripsi beserta sama link buat belinya. Kira-kira kapan nih Xiaomi rilis tablet yang pakai layar OLED ya, karena menurut gue itu bakal jadi pilihan yang menarik buat kita pakai untuk creative work juga. Kita ketemu di video selanjutnya. Like, subscribe, share. Bye.